banyak yang bilang, nggak cuma satu atau dua yang bilang bahwa ini adalah kerajaannya, maaf nih karena tempat ini cukup sakral ya, adalah kerajaan Banaspati. Orang Iya. bilangnya gitu, dan ada hubungannya dengan fenomena Pulung Gantung. Katanya sih seperti itu secara garis besarnya. Tapi mungkin apakah itu benar, Om? Halo Sobat Java Nika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Setelah sekian lama ya Om ya. Iya, 3 bulan ya. 3 bulan. Akhirnya kita memberanikan diri lagi untuk melakukan gerbang antar dimensi. Iya, ini masih satu rangkaian dari abad Ya, rangkaian ABAD kemarin ya. BAD ya. Karena ini juga lokasinya masih di daerah plat AB dan plat AD. Iya. Tempatnya sebenarnya cukup berkesan bagi saya karena dulu saya pernah sebulan di sini dan untuk pertama kalinya juga kayaknya kita mulai syuting tepat Iya. di mana pintu gerbang antar dimensi Dibuka. Iya, maghrib. Mm-mm. Maghrib, tapi ini kondisinya kalau dirasakan sebenarnya secara vibrasi seperti jam 12 malam. Iya sih kayak udah langsung cepat malamnya Malam cepat tuh loh banget, iya. teman-teman semuanya. Gelap gulita ini Iya. tidak ada penerangan sama Mm-mm. sekali di sini. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya kita sedang ada di mana, kali ini kita sedang berada di salah satu hutan yang cukup besar di daerah Jogja mungkin ya namanya. Iya. Jogja maksudnya ya, Iya. masuk Jogja. Dan konon katanya hutan ini tuh cukup fenomenal. Kalau kalian cari artikel-artikel di internet, banyak yang bilang, nggak cuma satu atau dua yang bilang bahwa ini adalah kerajaannya, maaf nih karena tempat ini cukup sakral ya, adalah kerajaan Banaspati. Orang bilangnya gitu, dan ada hubungannya dengan fenomena Pulung Gantung. Katanya sih seperti itu secara garis besarnya. Tapi mungkin apakah itu benar, Om? Iya, jadi sebenarnya ini timelinenya panjang, Mas. Hmm. Bisa kita lihat tuh dari pertengahan tahun 60. Waduh, jauh gitu. Iya, pertengahan 60, tahun 1960 pertengahan. Kemudian era Dai Nippon sendiri, kemudian era kolonial Hindia Belanda, Mataram, Majapahit. Hmm. Kemudian mundur lagi bahkan hingga hampir 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Semuanya ada di sini. Hmm. Dan memang saat kita masuk ke sini sebenarnya visa yang diberikan itu visa studi untuk kita. Yeah. Jadi kita mau ngambil spesialis jurusan apa nih? Hmm. Nanti informasi yang akan saya download itu yang akan dapat seperti itu, karena memang kalau untuk penelitian sebenarnya panjang sekali nih, secara metafisika analisis ya panjang. Jadi nanti kita akan mengikuti kaidah-kaidahnya seperti apa. Jadi semua informasi yang akan saya dapat semuanya akan lisan, tidak ada dialog dalam bahasa asing, tidak ada dialog dalam bahasa Jawa kuno. Jadi sekarang sistemnya sudah seperti apa ini, komprehensif lah, semua hanya satu orang gitu. Tapi kalau membahas secara keseluruhan ya Mas, sebenarnya kalau membahas tentang hutan ini sebenarnya sespesial apa? Iya, jadi kita kan sudah masuk ke hutan itu sudah beberapa kali. Iya. Dan di tahun lalu itu sebenarnya masih semester awal. Ini sebenarnya sudah madya, sudah pertengahan. Sebelum nanti kita menutup akhir tahun dan awal tahun depan itu sudah akhir gitu Mas. Dalam artian tidak ada pembandingan hutan, tapi sebenarnya semuanya sama. Cuman materi yang akan diberikan jelas hari ini lebih upgrade daripada hutan yang sebelumnya kita kunjungi. Jadi akan lebih naik. Upgrade di sini sebenarnya penyaringannya Mas. Jadi informasi yang akan diberikan apa, kita tidak akan membahas tentang Black Giant, tentang peri, tentang apa hari ini tidak ada. Nggak ada, karena ya ada seperti itu di sini, tetapi kita akan lebih naik lagi. Jadi ini berkaitan dengan sejarah tempo dulu seperti apa, termasuk juga tentang leluhur kita sih Mas yang akan disampaikan hari ini apa. Jadi berkaitan dengan sejarah bangsa juga. Siap. Hari ini demikian. Dan teman-teman kalau nggak salah di tempat ini memang sebenarnya kan ada banyak spot ya yang bisa kita kunjungi, terutama kalau kita memang mencari tentang cerita masa lalu atau tentang yang horor-horor itu memang sangat-sangatlah banyak. Tapi kami sendiri sudah diwanti-wanti karena tidak semua itu tidak boleh dibahas dalam bahasa, karena memang ya pasti adalah privasi yang harus dijaga dari bangsa mereka kayak itu kan. Akan ada beberapa tempat yang kita kunjungi. Pertama adalah tempat ini adalah pertama, nanti Gedung Rini itu seperti apa akan dijelaskan oleh Om Hao. Lalu yang kedua itu ada yang namanya Tuban. Itu kalau aku dengar cerita-cerita dari teman-teman yang kemarin survei lokasi, katanya tempatnya
cukup wow. Ketiga itu ada sebuah pasar gaib yang katanya juga ada di lokasi ini. Dan yang keempat mungkin yang akan menjadi spesial untuk kita semuanya adalah kolam, di mana kolam itu konon katanya digunakan untuk mandi sosok Wewe Gombel. Iya. Nggak ada yang enak di sana. Iya, iya, Jadi langsung kita mulai aja Om. Di iya, tempat pertama ini kita sekarang sedang berada di Kedung Rini namanya. Walaupun iya, ini agak-agak gelap ya. iya. Ini gini Mas, kalau kita ada di sini itu sebenarnya areal ini sebenarnya ada dalam energi atau dalam wilayah. Walaupun ini di Tanah Mataram, tapi di sini itu kental dengan Majapahit. Hmm. Karena ini berawal ketika kalau kita tarik ya 600-500 tahun yang lalu. Ini secara retrokognisi murni hari ini ya. Hmm. Karena kalau dicari di sumber sejarah manapun tidak akan ketemu gitu. Jadi berkaitan dengan era antara Raja Brawijaya keempat kelima itu peralihan. Jadi ada beberapa yang orang-orang keraton yang ada di Wilwatik Tapura di Trowulan itu ada yang mengasingkan diri ke sini. Sehingga memang pendamping-pendamping kita hari ini pun itu seperti di film-film kolosal. Jadi pakaian-pakaian Hindu Majapahit zaman dulu. Jadi nanti sebelum mulai saya salam dalam Hindu dulu ya. Om Swastiastu. Jadi ini penghormatan kepada Dewata Nawasongo dulu Mas. Jadi biar kita diberikan berkah untuk putar sini. Jadi ya nanti kita akan kita meruntut ya. Karena info yang dikasihkan tuh step by step. Jadi spot by spot, kita nggak bisa langsung gitu. Itu sih. Ya. Ini kita ada stok shoot siangnya apa enggak sih? Ada ya? Nah, nanti mungkin untuk bentuknya seperti apa mungkin bisa kalian ketika siang ini. Karena kondisi udah gelap gulita. Mungkin kalau ini audionya tajam ini bisa dengar suara kayak pusaran air sedang ini sih. Tapi namanya kedung itu kan ya mau kita bicara dimanapun kedung itu biasanya kan sangat-sangat sakral ya. Karena itu kan pusaran mata air. Gitu. Yang spesial di sini itu apa? Iya, jadi sebenarnya kedung, kalau yang dimaksud kedung di sini itu bau wangi. Iya. Sekali nggak apa-apa, cuman nanti kalau kita nyium apapun nggak boleh bilang. Oh ya udah, sorry. Kan refleks biasa. Nggak apa-apa sekali kok. Ini soalnya gini Mas, kalau kita lihat kedung itu kan sumber. Cuma sumber itu kedung yang dimaksud itu sumber air yang kencang. Kalau kita lihat ke bawah itu sebenarnya ada gerakan secara tekanan air keras. Dalam artian yang cepat pusarannya di bawah. Dan memang beliau yang ada di sini itu istilahnya apa ya, seperti kerajaan gitu. Memang sudah lama. Dan ada beberapa yang mengatakan itu bahwasanya tidak semuanya rakyatnya seperti itu, tetapi ada beberapa yang rakyatnya itu minta darah gitu Mas, secara tumbal dalam tanda kutip, karena ini berawal dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang merebak waktu itu di pertengahan tahun 60. Tidak perlu saya sebut ya, nanti bisa searching sendiri. Tetapi sejak peristiwa itu memang kemudian beruntut ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dalam tanda kutip minta tumbal gitu. Ada beberapa yang saya lihat juga entah ini rombongan anak sekolah ataupun anak KKN atau apa itu yang hanyut di sini ada juga Mas. Dan seperti kalau pernah kita lihat cerita yang tadi sudah saya sebut ya, KKN, ada satu peristiwa yang hampir mirip di sini. Oh iya. Dengan cerita yang viral itu. Iya. Jadi ini saya mengalir saja ya, entah nanti ini dibenarkan atau tidak. Kalau nanti perlu dipotong ya dipotong, tapi beliau mengatakan apa yang sudah kamu sampaikan, karena ini sudah nggak bisa berhenti Mas. Apa yang sudah kamu sampaikan ini sudah saya approve, sudah saya ACC, kamu ceritakan aja. Diawali sebenarnya dulu itu ada saya lihat ada seperti anak muda juga yang KKN di sini itu melakukan hal yang sama Mas. Jadi ada ritual, bukan ritual ya, karena setiap hari ke sini kosong, nggak ada orang apa. Mereka akhirnya mandi, tapi mandi telanjang, laki-laki perempuan di sini. Dan sosok perempuannya ini kemudian seperti kerasukan atau apa, gila gitu Mas, dan tidak lama kemudian meninggal. Kalau yang berkaitan dengan sosok Kedung Rini itu memang Rini yang diambil itu memang perempuan Mas, asli di sini, yang hilang atau hanyut atau apa ketelan di sini. Dan semenjak kejadian itu memang banyak peristiwa-peristiwa ganjil, termasuk ada pembangunan jembatan yang ada di sana juga. Oh iya, ada jembatan. Iya, jembatan merah itu yang ininya frame-nya merah. Cuma sosok Mbak Rininya itu memang sering terlihat di situ. Jadi
Saya tidak bisa menginfokan tanggalnya kapan, kejadiannya itu kapan, tetapi yang ditunjukkan beliau itu memang sosok yang menggunakan kebaya warna merah di situ. Dan saat penampakannya beliau itu menampaki sebenarnya membawa satu energi negatif, yang mana sering terjadi kasus pembunuhan, tidak di sini ya, tapi di tempat lain, atau kecelakaan yang sering dilakukan dulu waktu tempat ini sepi adalah suicide atau bunuh diri di sini itu. Satu yang unik sih teman-teman, ketika tadi kita datang ke sini itu, entah Om Hao juga merasakan apa enggak, tapi di mobil kita tadi kita sepakat merasakan panas bagian belakang, cuma di belakangnya tadi aja. waktu saya coba pakai jaket karena dingin, terus kemudian basah ini memang di belakang. Sebenarnya dari kita masuk ya, dari sebelah sana ya. Boleh nunjuk tapi pakai ini. Oh iya. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu. monggo tadi kan nunjuknya kan ngawur. Iya, soalnya wilayah keraton mas ini mas. Dalam arti keraton Majapahit dan mana ini Mataram itu jadi satu gitu di sini. Dari sana itu sebenarnya kita sudah masuk pengawalan dan ada seperti verifikasi. Jadi kayak distempel kalau kita masuk imigrasi gitu, dan sosok yang ngikut tuh sebenarnya dari A sampai Z ada. Cuman setelah tadi kita ada permisi, kita ada doa bersama, kita ada ritual, terseleksi hari ini. Jadi biasanya kalau kita ke tempat kayak gini itu kan di grupnya Pri udah rame nih. Tetapi mereka sudah diarahkan untuk menjauh gitu, karena seperti ada pengamanan lah, ada security khusus untuk mengamankan gitu. Dan sih, Mas, ini juga teman-teman, kan kalau saya pribadi saya udah lama ya nggak lihat yang namanya hewan kunang-kunang gitu kan. Dengan kunang-kunang itu kan akrab dengan sebuah mitos ya. Biasanya ketika ada kunang-kunang, biasanya kunang-kunang itu kan katanya adalah dari kuku orang yang udah nggak ada gitu. Dan kebetulan pas banget di tempat ini saya lihat lagi. Ya itu entah kebetulan atau memang, dan artinya apa saya juga nggak akan cari tahu juga sih. Tapi desas-desusnya sih memang ada cerita yang hampir sama-sama seperti itu. Iya, mitosnya sih memang. Ya, tapi kita memang tidak boleh cerita tentang itu. Gitu. Jadi mungkin untuk tempat pertama mungkin cukup segini dulu. Kita langsung aja melanjutkan perjalanan yang kedua, karena perjalanan malam ini bisa dipastikan cukup panjang. Dirimu mau kemana? Mau ke sini bentar. Awas lu, jatuh lu. Followin. Dihadapkan ke sana. Sungai ini ya, kalau kita lihat sekilat itu kan ini Mas Genda. Iya. Kalau ngerasakan nanti kalau nyium apa nanti aja. Cuman kalau kita lihat apa ya? Apa? Sinkron lo, udah janji lo tadi. Di awal. Airnya itu merah darah. Gitu. Air yang sekarang ditampakkan, dan saya juga melihat beberapa karung-karung goni gitu ngambang. Ini peristiwa apa gitu, cuman dan sosok Mbak Rininya itu ada dua. Yang satu memang saya lihat pakai kebaya, satu pakai kebaya merah, satu pakai kebaya putih. Lah yang merah inilah yang negatif, yang putih inilah yang positif yang sekarang ada di kita. Dan tadi minta doa karena beliau menyampaikan bahwa kejadian-kejadian yang ini itu sebenarnya penyebab dari korin merah saya. Jadi ada dendam. Dan ini loh Mas, kalau ini jadi sama kayak waktu ke Bogor tuh ikut nggak ya? Ikut Kebun Raya. Kebun Raya ya? Ikut. Ini mitos benar atau tidak? Kalau sepasang kekasih main ke sini pasti putus. Oh ya, kayak jembatan merahnya. Jembatan merah ya. Karena memang ada satu janji yang waktu itu terucap, mbaknya ini kayaknya gini. Apa ya? Mending nek misal kayak kowe ora serius karo aku, ora gelem rabi karo aku tenanan gitu. Mending aku tak rabi karo demit. Dan akhirnya sewaktu mungkin beliau galau ya di tempat-tempat seperti ini ya, kepencut Mas sama sosok yang ada di sini. Terus diperistri gitu. Dan paling sebel banget kalau ada lelaki yang ngumbar janji akhirnya. Jadi kalau main ke sini kalau sudah suami istri sih nggak apa-apa. Cuman kalau masih pacaran dan itu cuman buat mainan, pasti akan putus. Karena sebenarnya begini,
satu ikatan cinta itu yang benar-benar serius dan kuat itu hanya pernikahan, pasti ikatannya kuat. Iya. Tapi kalau pacaran itu ikatannya rapuh, sehingga bisa ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, Iya. katanya gitu. Tetap nggak kuat ternyata. Kayak gitu Mas dari beliau gitu, karena Hmm. ikatan pernikahan itu sebenarnya, ikatan pacaran itu sebenarnya rapuh, sangat rapuh gitu. Jadi juga pesan lah gitu, karena beliau juga melihat sering dipakai pacaran gitu, dan juga Di sini? iya, dan ada cerita-cerita dulu yang ada yang pernah mandi di sini, apa anak-anak KKN atau apa gitu, itu sih. Sebuah perkataan yang cukup serius ya. Iya. Kamu kalau nggak serius sama saya, mending saya sama. Wah. Tapi emang hawanya memang ini ya Om ya, pusing kalau lihat belakang tuh. Iya, mending kita nanti kalau kita mau balik ke atas sudah selesai, kita jangan sekali-sekali menengok ke belakang walaupun dipanggil, karena nanti bisa korin kita ketinggalan. Gitu. Terus kepikiran sini terus Iya, biasanya. iya, iya gitu. Apalagi ini kita kan laki-laki semua, Iya. jadi Nggak- ada satu sentimen Iya. gitu. Nggak enak loh sebenarnya teman-teman kalau apa kayak korin atau pikiran yang ketinggal di satu tempat Iya, ya. Waktu iya, itu kita iya. di apa waktu itu jembatan Emen itu sempat Iya, juga di kepikiran jembatan. wah stres. Udah, di situ. Ya udah, Naik ya. Yuk kita langsung lanjutkan perjalanan Nanti kita langsung yang lurus kedua, aja ya. ke tempat yang cukup fenomenal. Beberapa orang memang yang tidak kuat itu kemudian ada dua. Dia bisa kembali tapi bisa sakit ataupun gila atau hilang, Mas. Karena masuk ke portal dimensi lain.